Ya, salam kick and rush. Jadi kali ini gue bakal bahas peringkat Premier League di akhir musim, tapi gue prediksinya sekarang. Jadi kurang lebih adalah gue prediksi dari peringkat 1 sampai 4, dan akhir musim nanti kita akan buktikan apakah prediksi gue tepat. Tapi gue prediksinya berdasarkan peta kekuatan saat ini. Dan entah apa yang terjadi di akhir musim, mungkin ada gejolak di pertengahan musim, gue nggak tahu. Tapi gue prediksi hanya dari saat ini, detik ini, dengan komposisi pemain yang ada dan pelatih yang ada dan keadaan yang ada. Jadi gue akan prediksi dari peringkat 4. Peringkat 4 menurut gue adalah Liverpool. Kenapa Liverpool? Liverpool ini menurut gue starting 11-nya itu adalah starting 11 terbaik kalau pemainnya sehat semua gitu. Dan ditambah dengan satu back yaitu Ibrahima Konate dan diduetkan dengan Virgil van Dijk, itu akan jadi dua back yang solid dan bisa membangun serangan dengan luar biasa. Dan ketika pemain-pemain starting 11 ini sehat dan dikombinasikan dengan strategi Klopp ini, itu akan jadi apa ya? Meledak gitu, timnya superior lah, dengan bisa opsi mencetak gol dari mana aja, bisa dari sayap, bisa dari tengah, bisa spekulatif, bisa skill individu. Jadi Klopp ini membuka ruang untuk peluang untuk mencetak gol lebih banyak karena strateginya bagus dan pemainnya bagus. Tapi kelemahan Liverpool ini adalah benchnya itu lemah banget menurut gue. Dan harusnya dengan peta kekuatan Liverpool saat ini, mereka harusnya bisa menambah cadangan lebih kuat lagi, dan cadangan ini menurut gue masih lemah. Dan harus Liverpool menambah cadangan agar ketika ada deadlock di pertandingan penting gitu, ada pemain yang bisa diandalkan untuk memecah kebuntuan. Dan selama ini Liverpool nggak punya itu. Dan terlebih lagi Liverpool itu tiga pemain depannya itu Firmansyah itu sering flop gitu di pertandingan penentu yang harusnya menghasilkan poin. Jadi menurut gua harus beli pemain yang bisa memecah kebuntuan saat Liverpool butuh poin atau butuh gol. Dan Klopp ini yang bisa mengangkat, dan Klopp yang bisa berkonsolidasi dengan manajemen agar mengambil pemain yang tepat lagi ke depannya. Peringkat 3 yaitu gue prediksi MU. Kenapa MU? MU ini pemain komposisi udah sempurna lah menurut gue. Mungkin kelemahannya ada di DM lah. Tapi DM itu kan cuma satu orang. Sisa 10-nya harus bagus, dan memang bagus. Seharusnya kelemahan di DM ini bisa ditutupi oleh 10 orang pemain lainnya. Dan menurut gue Ole nggak bisa meramu tim yang luar biasa ini untuk untuk meraih titel. Mungkin ekspektasi tertinggi gue ketika Ole menjabat mungkin adalah FA Cup doang atau Carabao. Mungkin Premier League dan Champions League enggak ya menurut gue. Jadi kalau Carabao sama FA Cup masih realistis untuk MU, tapi untuk pelatih seperti Ole mungkin Premier League dan UCL itu agak berat. Kenapa? Itu pertama butuh mental, kedua butuh strategi. Dan pemain udah bagus, tapi ketika pelatih yang nggak punya strategi bagus dikombinasikan dengan pemain yang berkualitas, itu nggak bakal ketemu. Jadi MU harus memiliki keputusan untuk mengambil pelatih yang lebih berkompeten dari segi mental maupun itu strategi. Banyak kok pelatih yang seperti itu kalau mau dicari, seperti Nagelsmann, seperti Hansi Flick, seperti Joachim Low, Pochettino, Arsene Wenger. Sebenarnya lebih taktikal. Dan ada beberapa pelatih yang kalau mau dicari pasti ada gitu, dari pelatih Jerman mau dari pelatih Belanda. Seperti yang kita tahu, MU itu memang lemahnya di strategi pelatih. Jadi ya MU harus ngambil pelatih kalau mau maju. Jadi gue lanjut ke peringkat 2 yaitu City. City udah jelas dengan squad yang udah mewah dari musim lalu, dan yang keluar cuma Aguero doang kan, sama Aguero doang ya, sama pemain paling cadangan lah. Dan yang masuk adalah Grealish juga menambah squad dan menambah skill individu tim lah, dan bisa memecah kebuntuan ketika lawan parkir bus. Itu kan luar biasa ya. Dan walaupun Grealish menurut gue nggak lebih penting dari mendatangkan Harry Kane, tapi Grealish lumayan lah daripada nggak datengin sama sekali.
Dan gue nggak tahu kalau misalnya Harry Kane ini ke City, bisa jadi City lagi yang juara. Tapi karena Harry Kane belum ke City, menurut gue City gue masih taruh di peringkat 2. Tapi dengan komposisi yang luar biasa ini, City pun bisa peringkat 1. Tapi kenapa gue taruh peringkat 2? Karena gue akan menjelaskan kenapa ada tim yang akan jadi ranking 1. Yaitu ranking satunya adalah Chelsea. Kenapa Chelsea? Karena dari musim lalu Tuchel itu baru membangun tim selama 6 bulan dengan formasi 3-4-3. Dan lama-kelamaan formasi 3-4-3 ini makin solid dengan 3 back yang luar biasa kerennya, yaitu Thiago Silva, Rudiger yang tiba-tiba jadi bagus ini Rudiger, dan Aspi. 3 back ini solid dan 2 pivotnya itu kuat. Dan dengan ditambah Chelsea yang ditambah oleh striker yang menjadi kelemahan musim lalu, yaitu Lukaku. Ya walaupun Lukaku menurut gue pernah gagal di MU dan dia cuma bagus dari counter attack, tapi ini bisa menutup lubang yang ditinggalkan oleh Werner. Karena Werner ini menjadi kelemahan dari Chelsea. Seperti yang kita tahu ya, Chelsea ini kan lemahnya di posisi ujung tombak, dan dengan kedatangan Lukaku mungkin akan menambal kebapukan dari Werner, karena Lukaku yang secara kasat mata pun pasti kita akan memilih Lukaku untuk menjadi goal scorer kita untuk tim kita gitu. Jadi Lukaku pasti lebih tajam dari Werner, dan ini bisa menambah kelemahan Chelsea di musim lalu, yaitu mencetak gol. Karena Chelsea musim lalu itu sulit banget untuk mencetak gol di atas 2. Biasa menang itu 2-0, 1-0, 2-1, 1-1, 1-0 gitu loh. Jadi dengan adanya Lukaku mungkin akan memperbesar margin kemenangan, dan itu akan membantu agresivitas tim. Jadi Lukaku ini vital perannya, dan mungkin kalau gue boleh kasih saran, Tuchel mungkin bisa datengin sayap lagi, karena sayapnya banyak yang nggak konsisten kayak Pulisic, Odoi, dan beberapa pemain kayak Ziyech juga nggak konsisten. Jadi mungkin winger yang penting. Dan jangan lupa bahwa Chelsea bakal datengin Koundé dan Saul, tapi tergantung negosiasinya. Tapi ketika Chelsea udah datengin Koundé sama Saul, menurut gue ini akan jadi tim yang luar biasa dengan squad kedalaman yang luar biasa. Padahal tanpa datengin Koundé dan Saul, Chelsea itu udah cukup untuk bisa memenangkan liga. Tapi dengan dengan City yang masih bimbang untuk datangkan Kane atau enggak, jadi Chelsea harus mengamankan kekuatan tim dengan ngambil Saul dan Koundé jika ingin menyegel Liga Inggris lebih dulu kalau lihat dari peta kekuatan. Jadi menurut gue Chelsea yang bisa juara dengan komposisi dan kualitas pelatih. Ketika kualitas pelatih yang bagus dan ditambah dengan komposisi pemain yang bagus, akan bertemu dan menghasilkan trofi yang banyak menurut gue. Ya udah, jadi sekian menurut gue peringkat 1 Chelsea, peringkat 2 City, peringkat 3 MU, dan peringkat 4 Liverpool. Jadi ini peringkat 4 menurut gue. Jadi kalau kalian punya peringkat 4 versi kalian, tulis di kolom komentar. Jadi sekian menurut gue, tetap saksikan Kick and Rush.